Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang dan sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan ini adalah bangunan barunya Stasiun Malang, Kota Baru. Nah, dalam perjalanan kali ini saya bakal balik ke Bandung naik kereta api Malabar di kelas eksekutif sehingga untuk perjalanan naik kereta api Malabar baik di kelas ekonomi, bisnis, priority, eksekutif udah lengkap semua. Gimana untuk perjalanan saya pada kali ini naik kereta api Malabar? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Di stasiun Malang yang baru ini juga terdapat beberapa gerai retail seperti ada minimarket, lalu ada juga beberapa kedai yang menjual oleh-oleh. Buat teman-teman yang nggak sempat beli oleh-oleh bisa beli di sini nih. Ada beberapa toko ya, walaupun nggak lengkap tapi setidaknya bisa beli oleh-oleh di stasiun. Nah, jadi ini adalah ruang tunggu di lantai 2 stasiun Malang yang baru, bangunan baru. Dan di sini itu ada wahana untuk bermain anak-anak juga ya. Untuk fasilitas lain seperti toilet dan lain-lain ada di sebelah sana, teman-teman. Ada musola juga. Dan untuk perpindahan peron di stasiun Malang ini menggunakan akses Skybridge seperti yang ada di Bandung. Dan teman-teman, untuk pemandangan di Skybridge stasiun Malang ini menurut saya cakep banget ya. Di sana kita bisa lihat ada depo kereta yang memang difungsikan sebagai tempat parkir kereta-kereta yang sedang tidak berdinas. Ini ada rangkaian apa ya? Saya nggak begitu hafal. Nampaknya adalah rangkaian kereta Majapahit nih, yang di sini dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Lalu ada juga beberapa kereta lainnya dan ada juga mungkin tempat penyimpanan lokomotif seperti depo lokomotif sementara. Ditambah lagi untuk pemandangan di area sebelah sana, ini nggak kalah keren. Nah, wih, mantep kan? Nah, untuk kereta api Malabar sendiri tersedia di jalur 2 stasiun Malang. Saya duduk di kereta eksekutif, jadi posisinya ada paling belakang. Untuk susunan rangkaian, kereta api Malabar di paling depan itu ada kereta bagasi, lalu ada bisnis 1, bisnis 2. Di belakang bisnis 2 ada kereta ekonomi 1, 2. Di belakang kereta ekonomi 2 ada kereta makan pembangkit. Lalu di belakang kereta makan pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Iya, ini rame banget stasiun Malang karena memang di sana akan disiapkan masuk kereta api Tawang Alun dari Malang Kota Lama tujuan ke Ketapang. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 4. Ini K109. Ih, mantap. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Ini dikunci nggak sih? Oh, nggak bisa. Dan pintunya ini K109 masih otomatis. Wadaw, mantap. Akan segera diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Tawang Alun dari stasiun Malang Kota Lama tujuan stasiun Bangil sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Kondisi di stasiun Malang kali ini itu hujan dan ini hujannya lumayan deras, teman-teman. Saya sudah berada di depan dan saya ingin melihat proses penyambungan lokomotif, namun nampaknya karena di sini terlalu deras, ya bisa menyaksikan proses pemasangan lokomotifnya dari sini aja sih. Lokomotif dinas kereta api Malabar akan segera dipersiapkan dan dipasangkan dengan rangkaian kereta.
Itu ada Pak Masinis kayaknya mau ngontrol ke kabin bagian belakang tuh. Oke, lokomotifnya sudah terpasang. Dan sorry banget ya, nggak bisa ke depan karena memang lumayan deras hujannya. Kalau ke depan hujan basah nanti. Dan yang bakal masuk di jalur berapa nih? Ini kayaknya langsiran rangkaian. Karena ada juru langsir di depan. Oh, ini rangkaian kereta Majapahit. Kereta api Majapahit dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Nah, kereta api Malabar sendiri akan diberangkatkan jam 17.10. Kalau Majapahit, kalau nggak salah ya, jam 18 sekian, teman-teman. Jadi memang memiliki waktu selisih keberangkatan hampir 1 jam dengan kereta api Malabar. Nah, teman-teman, untuk kereta api Malabar sendiri adalah satu-satunya kereta api yang melayani rute dari Malang menuju Bandung dan terdiri dari 3 kelas sekaligus. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif sebagai kereta kelas tertinggi, lalu yang kedua ada kereta kelas bisnis yang merupakan kereta kelas langka, dan juga ada kereta kelas ekonomi. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu ingin naik kereta dengan kelas yang paling nyaman, bisa naik kereta kelas eksekutif. Lalu bisa juga kalau misalkan pengennya yang murah naik di kereta kelas ekonomi, dan ingin yang nyaman tapi nggak mau naik kereta kelas ekonomi bisa ambil kereta kelas bisnis. Untuk kereta kelas bisnis sendiri kita lihat dulu. Nah, untuk kereta kelas bisnisnya kurang lebih kayak gini, dan kereta kelas bisnis ini terdiri dari 64 kapasitas tempat duduk, semuanya mengarah arah laju kereta ya, searah gitu teman-teman. Dan apabila ingin yang lebih murah atau dianggap kereta kelas bisnis ini kemahalan, bisa ambil di kereta kelas ekonomi. Yang posisinya berada di tengah-tengah rangkaian, dan untuk kereta ekonominya ini menggunakan kereta ekonomi New Image ya. Kita lihat dulu kereta ekonominya. Nah, kalau untuk kereta kelas ekonominya kayak gini teman-teman. Kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 80 kursi, dan harga tiketnya di kereta kelas ekonomi sendiri dimulai dari Rp285.000 sampai Rp305.000. Nah, kalau kereta ekonominya ini ada kursi yang mundur teman-teman. Jadi setengah kapasitas kursi mengarah arah mundur dan setengahnya lagi mengarah arah laju kereta. Dan tidak bisa diprediksi. Kalau teman-teman naik kereta ekonomi bisa jadi dapat kursi maju ataupun mundur ya. Nah, kalau ini adalah kereta makan dan pembangkit ya teman-teman. Pembangkit dan kereta restorasi itu bergabung, sehingga untuk kapasitas tempat makan di sini itu sangat sedikit. Kurang nyaman sih kalau misalkan makan di kereta restorasi Malabar ini. Dan teman-teman, untuk kereta eksekutifnya sendiri di kereta api Malabar ini ada pada harga Rp415.000 sampai dengan Rp595.000. Ini adalah kelas tertinggi dan kereta dengan harga termahal dalam satu rangkaian. Untuk kereta api eksekutif 4 sendiri, alhamdulillahnya sekarang nggak ada pembangkit ataupun bagasi yang nyantol di belakang, jadi nanti kita bisa back riding ya. Lalu untuk kode seri di kereta eksekutif 4 ini adalah K100903ML, di mana K1 ini merupakan kode untuk sarana kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 itu adalah tahun pertama dinas di tahun 2009, sedangkan 03 adalah nomor absen ketiga di tahun 2009, dan ML sendiri adalah singkatan dari Depo Malang sebagai kepengurusan dari rangkaian kereta api Malabar ini. Depo Malang bisa dilihat, ini nih, ini adalah lokasi depo penyimpanan keretanya. Dan di sini juga terdapat sebuah informasi BK 35.000 kg, di mana berat kosong dari rangkaian atau gerbong ini adalah 35 ton, serta MD itu adalah mulai dinas di tanggal 05/09/2009, P24 SGU adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, dan P48 YAD atau perawatan 4 tahunan yang akan datang di tanggal sekian.
Nah, lalu di atas sebelah sana juga tersedia sebuah kode trademark, di mana E ini menandakan bahwa sarana kereta Malabar bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam saja. Lalu 40 sendiri di atas sana adalah berat maksimalnya 40 ton, dan 5 sendiri adalah tipe bogi atau roda K5. Untuk bogi sendiri atau roda dari K5, kurang lebih bentuk fisiknya seperti ini teman-teman. Dan di sini itu suspensinya seperti menggunakan suspensi per atau pegas ya. Kereta api Malabar di kelas eksekutifnya sendiri pada hari ini full menggunakan kaca-kaca kecil, kaca-kaca pesawat seperti ini, tapi tidak semuanya di K109 ya, ada K18412, ada K109 juga gitu-gitu teman-teman. Nah, lalu untuk nomor kursi sendiri, kenapa saya tidak bisa merekomendasikan untuk kereta ekonomi jalan maju atau mundur? Kita bisa lihat, ini adalah kereta eksekutif 3, dan nomor kursi, nomor 13 itu berada di jajaran paling belakang. Sedangkan untuk kereta eksekutif 4 sendiri, ini nomor 13 ada di jajaran paling depan, yang otomatis nomor kecil, nomor 1 ada di jajaran paling belakang. Itulah kenapa ya, kalau naik kereta api ekonomi, mau dapat maju ataupun mundur, nggak ada tips ataupun trik milih nomor kecil ataupun besar teman-teman. Ya hoki-hokian sih, semuanya balik lagi ke hoki teman-teman. Kalau lagi hoki, bisa dapat kursi arah maju, bisa juga dapat mundur. Itulah, kalau mau pasti jalan maju ya pilihnya kereta kelas bisnis, kalau enggak kereta kelas eksekutif sekalian. Nah teman-teman, ini dia peta rute dari kereta api Malabar. Diberangkatkan dari stasiun Malang, akan berhenti di Malang Kota Lama, Kepanjen, Lingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Jadi memang berhentinya banyak banget. Pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tepat, perjalanan kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Baru. Dan selain Malang Kota Baru, kereta api Malabar juga berhenti di stasiun Malang Kota Lama, berhenti normal untuk naik penumpang. Jadi kalau misalkan dari Kota Malang, bisa naik di antara stasiun Malang Kota Baru yang tadi, ataupun Malang Kota Lama. Selamat sore pelanggan kereta api Malabar yang kami hormati. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Pada pukul 18.19 perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Lingi, dan ya semua kereta jarak jauh memang berhenti di stasiun Lingi ini. Di stasiun Lingi juga kereta api Malabar bertemu dengan kereta api Penataran Doho apa Penataran doang ya, saya kurang begitu hafal. Dan kereta ini adalah kereta lokal di Daob 8 Surabaya.
Untuk penataran sendiri, jaraknya dari arah Blitar menuju Surabaya lewat Malang. Sedangkan ada kereta api Doho juga dari arah Blitar menuju Kertosono, lanjut ke Surabaya. Yang ini pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar kini telah tiba di stasiun Blitar. Nah, teman-teman, di stasiun Blitar ini juga terdapat beberapa kereta yang start dari sini. Di antaranya ada kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan ke Kiara Condong, Bandung. Lalu ada juga kereta api Singasari dari stasiun Blitar tujuan ke Pasar Senen via Yogyakarta. Dan ada juga kereta api Brantas dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen via Semarang Tawang. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari stasiun Blitar. Dan tadi itu selepas dari Malang Kota Lama menuju Blitar ada batas kecepatan kereta sampai dengan 80 km per jam maksimal. Sedangkan lepas dari Blitar ke arah Kertosono sampai nanti bablas ke arah Banjar itu batas kecepatannya udah mencapai 100 km per jam, jadi memang kereta sudah mulai bisa ngebut lagi ya. Dan kereta api Malabar ini puncak kecepatannya hanya sampai 100 km per jam saja. Pada pukul 19.40 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini sudah tiba di stasiun Kediri di kampung halamannya Mas Irja. Nah, di Kediri ini harusnya nanti tunggu waktu keberangkatan sampai pukul 19.45 ya. Dan sekarang kondisi di Kediri lagi hujan. Ini lumayan deras sih. Jadi ini adalah kereta restorasi bergabung dengan kereta pembangkit. Lalu untuk fasilitasnya di sini ada ruang kru, ada pegawai, dan ada juga musola. Di sini ada las kaki untuk ngambil wudhu. Dan untuk ruang makannya ini terbatas banget ya. Sempit banget. Nah, jadi ini adalah menu makan malam saya pada hari ini, yaitu ayam geprek. Harganya 38.000. Di sini ada nasi hangat, lalu ada juga tahu isi, dan ada ayam gepreknya, serta ada 2 potong timun. Kita juga dikasih alat makan. Ini harganya 38.000, dan ada juga Minute Maid, ini orange juice, harga 10.000. Pada pukul 20.08 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kertosono. Dan di stasiun Kertosono ini kereta api Malabar akan tunggu disusul oleh kereta api Turangga dari Surabaya menuju ke Bandung. Nah, jadi di Kertosono ini berhentinya bakal lumayan lama karena memang disusul dulu ya. By the way, kereta api Malabar ini hanya berjalan di angka 100 km per jam. Dan kereta api Turangga sudah melaju di angka 120 km per jam. Itulah kenapa dengan ketibaan di Kertosono yang jamnya itu mepet-mepet, kereta api Turangga akan diberangkatkan terlebih dahulu. Soalnya kalau misalkan Malabar diberangkatkan di depan Turangga, nanti Turangganya nggak bisa ngebut. Cuman berhenti 2 menitan, kereta api Turangga langsung berangkat lagi dari stasiun Kertosono. Jadi memang kereta api Turangga ini sejak 28 September 2022 mengalami waktu tempuh percepatan mirip-mirip dengan kereta api Argo Wilis, lalu Argo Anggrek, dan lain-lain. Sudah bisa melaju di kecepatan maksimum untuk kereta di Indonesia saat ini. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan kereta yang kita naiki disusul oleh kereta lain, otomatis kita masih harus menunggu di stasiun, tunggu kereta yang menyusul itu berada atau melintas langsung stasiun yang ada di depan. Otomatis setelah Kertosono ini kereta api Turangga melintas di stasiun depan, barulah kereta api Malabar yang kita naiki ini boleh
diberangkatkan. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita naik kereta eksekutif perjalanan malam, kita juga dibagikan fasilitas selimut untuk digunakan selama di perjalanan. Dan untuk selimutnya ini lumayan tebal, selimutnya juga wangi. Dan apabila teman-teman turun di stasiun tengah-tengah, ini itu nggak boleh dibawa pulang ya. Jadi setelah teman-teman mau turun dari kereta, tinggalin selimutnya ini di kursi. Jadi nggak boleh dibawa pulang lah intinya. Pada pukul 21.17 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Madiun yang merupakan pusat kedaulatan dari Daop 7. Nah teman-teman, biasanya juga di Madiun ini ada pergantian kru, pergantian masinis dan semacamnya ya. Di Madiun ini juga terdapat satu perusahaan pembuatan kereta api, yaitu PT Inka. Dan kalau nggak salah ya, K109 yang sekarang ini saya duduki di kereta eksekutif 4 itu berasal dari Madiun di PT Inka. Namun sayang PT Inka-nya terhalang oleh kereta KTL BBM ini. Jadi sekarang ini kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun dan mode malam dari kereta eksekutif Malabar sudah dinyalakan, di mana lampu utama itu dimatikan ya. Lampu tengah tuh udah mati dan menyala lampu samping saja yang ada di atas rak bagasi. Walaupun mode malam dari K109 ini masih terbilang lumayan terang, tapi setidaknya tidak terlalu silau apabila teman-teman mau tidur. Pukul 22.33 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan teman-teman, di Solo ini sudah ada tiang LAA, dan tiang ini adalah sebagai tiang penyalur daya listrik untuk kereta KRL atau komuter line. Nah teman-teman, jadi di kota Solo ini juga terdapat 3 stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Solo Balapan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta elit di jalur lintas selatan. Yang kedua ada stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi di jalur lintas selatan. Dan yang ketiga ada stasiun Solo Jebres untuk pemberhentian semua kereta yang berasal dari jalur lintas utara seperti kereta api Matarmaja, Brantas, dan lain-lain. Lalu di Solo juga terdapat percabangan unik berbentuk segitiga, yaitu percabangan dari Solo Balapan menuju Solo Jebres, lalu dari Solo Jebres menuju ke Gundih, dan ada juga rel dari Gundih menuju ke Solo Balapan. Pada pukul 23.22 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Yogyakarta. Karena ini adalah pusat kedaulatan dari Daop 6, maka ada juga depo kereta ya. Dikarenakan di stasiun Tugu Yogyakarta ini terdapat beberapa kereta yang start keberangkatannya dari sini seperti kereta api Taksaka, Fajar Utama Yogyakarta, Senja Utama Yogyakarta, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada rangkaian Pramex yang lagi terparkir ya. Ini itu kereta lokal, tapi dia punya kursi macam kereta premium. Jarak antar kursinya juga lega macam kereta eksekutif. Dan teman-teman, untuk tiang LAA sendiri dari Palur Solo Balapan berakhirnya di stasiun Tugu Yogyakarta ini ya. Jadi dari Jogja ke arah Kutoarjo itu masih menggunakan kereta Pramex diesel seperti ini dan belum menggunakan kereta model KRL. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior kereta api Malabar kelas eksekutif di eksekutif 4 K109
yang dimana dulunya kereta ini itu sempat digunakan oleh kereta api Gajayana, salah satu kereta eksekutif terbaik pada masanya, K109 ya. Nah, untuk fasilitas sendiri, di atas ini tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, dan yang saya suka, rak bagasinya ini tertutup ya. Kalau misalkan kita mau naruh barang seperti tas saya di situ, kita harus buka dulu seperti ini. Nah, dan langsung ditutup lagi. Desain interiornya ini cakep banget ya, walaupun ini kereta di tahun 2009 loh. Untuk jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Lumayan lega. Dan kita lihat dulu untuk fasilitas di tiap kursi. Di sebelah sini itu terdapat sebuah kantong yang bisa digunakan untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Footrestnya juga ini bisa dibulak-balik tuh. Ini salah satu footrest terbaik di kereta sih. Lalu di sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil ataupun cup minuman, dan di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian. Di sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Lalu ada juga lampu baca. Lampu bacanya udah nggak berfungsi teman-teman. Dan di sini ada tirai digeser kayak gini. Lalu di sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk bekerja atau makan. Ini bisa dipakai buat kerja menggunakan laptop, tablet, dan lain-lain. Lalu di bawah sebelah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke bawah, ini nanti kursinya akan mundur ke mode rebahan. Untuk toilet di K109 ini memang ada di satu sisi ruangan saja teman-teman. Dan di situ adalah kursi nomor 13. Kita lihat dulu untuk toiletnya. Sekarang saya berada di toilet kereta api Malabar kelas eksekutif, dan untuk fasilitasnya sendiri, di depan sini terdapat sebuah kaca ukurannya normal, ada pewangi ruangan, lalu ada gantungan untuk pakaian, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tabung sabun, tisu, di sini ada tong sampah, dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, lalu ada juga jet shower untuk cebokan. Pada pukul 00.13 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Kutoarjo, dan Kutoarjo ini sudah memasuki kawasan Daup 5, sebelah ujung timur ya. Dan di Kutoarjo ini kereta api Malabar awal sekitar 5 menitan. Di Kutoarjo ini juga terdapat pergantian kru seperti OTC, petugas kebersihan di dalam kereta dan lain-lain. Lalu di Kutoarjo juga di sini lagi ada proses untuk pengisian air di tangki toilet. Nah, teman-teman, untuk di stasiun Kutoarjo sendiri ini terdapat sebuah depo kereta karena memang di Kutoarjo ini terdapat beberapa kereta api yang startnya dari sini seperti kereta api Kuto Jaya Utara, Kuto Jaya Selatan, dan juga kereta api Sawunggali. Nah, tadi juga di Yogyakarta kita melihat rangkaian kereta Pramex ya. Dan Pramex juga terparkir di jalur sebelah sana. Serta di Kutoarjo juga terdapat sebuah subdipo untuk menyimpan lokomotif yang tidak berdinas. Pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya, stasiun terbesar di area Daup 5 Purwokerto. Dan di stasiun Kroya ini seharusnya kereta api Malabar akan tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan ke Surabaya Gubeng. Nah teman-teman, selain stasiun terbesar di area Daup 5 Purwokerto, nanti juga setelah kita diberangkatkan dari Kroya ada perpecahan jalur, yang dimana kereta api Malabar akan mengambil jalur menuju arah ke kiri, ke arah Bandung, sedangkan ada percabangan lainnya dari arah sebelah kanan, yaitu percabangan dari arah lintas tengah Cirebon Purwokerto. Di sebelah sana lampu sudah hijau dan akan ada kereta yang melintas langsung di jalur 4, yaitu kereta api Argo Lawu dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Nanti keretanya bakal melintas langsung dan melintasnya lumayan ngebut. Nah teman-teman, untuk kereta yang melintas langsung di stasiun Kroya ini hanya ada 2, yaitu kereta api Argo Lawu yang akan melintas langsung beserta kereta api Argo Dwi Pangga saja. Ternyata yang masuk di jalur 2 ini adalah kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng.
yang melintas langsung kereta api Argolawu. Wih, Argolawunya ngebut. Pada pukul 04.57 perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cipendei. Dan di stasiun Cipendei seperti biasa wajib berhenti sekitaran 10 menit ke depan untuk pemeriksaan pengereman dan pemeriksaan rangkaian. Karena memang jalur dari arah Tasik menuju ke Cipendei ini adalah jalur ekstrim dengan kontur tanah naik turun serta lintasannya yang berkelok-kelok. Nggak cukup sampai di Cipendei, tapi nanti lepas dari Cipendei, kontur tanahnya juga naik turun serta berkelok-kelok. Dan teman-teman, di Cipendei ini juga suhu di luar ruangan hampir mirip dengan suhu di kabin kereta yang lumayan dingin. Asli, ini pagi-pagi di Cipendei seger banget. Dan ya, Cipendei ini kalau misalkan terang, pemandangannya bakal keren banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari stasiun Cipendei dan memang langit di luar itu masih gelap. Sekarang waktu hampir menunjukkan 5:30 pagi. Nah, sepengalaman saya naik Malabar, nanti itu setelah tiba di Cibatu atau di Karangsari, langit udah mulai terang. Ya, semoga nanti pagi langitnya cerah ya, biar dapat pemandangan yang keren banget di lintas Leles, Kadungora, Garut. Dan nanti juga kita bakal lewat jembatan Citis yang ada di Jalan Lingkar Nagrek. Itu bakal keren banget sih.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini kereta api Malabar sudah melintas di stasiun Nagreg, dan perjalanan dari Nagreg ke arah Bandung itu nggak akan begitu lama. Ya kurang lebih sekitaran 40 menit ke depan kereta api Malabar ini akan tiba di stasiun Bandung. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kereta api Malabar saat ini. Yang pertama, kereta api Malabar adalah satu-satunya kereta api yang memang menghubungkan jalur antara stasiun Malang sampai dengan ke stasiun Bandung. Jadi tidak ada kereta lain selain kereta api Malabar yang melayani rute dari Malang ke Bandung secara langsung. Dan yang kedua, kereta api Malabar juga terdiri dari 3 kelas. Apabila teman-teman mau naik kereta yang paling nyaman, ya duduknya di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket yang termahal. Tapi kalau misalkan nggak mau terlalu mahal, pengennya nyaman juga, bisa ambil di kereta kelas bisnis. Tapi kalau misalkan pengen perjalanan yang paling murah, bisa ambil di kereta kelas ekonomi. Silahkan bebas pilih kelas sesuai dengan budget yang kalian punya. Nah, untuk perjalanan kereta api Malabar di kelas eksekutif saat ini, saya dapat di K10908 yang merupakan kereta bekas Gajayana, dan dulu itu ini merupakan salah satu kereta ternyaman yang ada di Indonesia. Bahkan sampai dengan sekarang pintu kabin masih otomatis dan itu berfungsi dengan normal. Jadi ketika kita keluar masuk kabin itu nggak perlu khawatir untuk penumpang atau misalkan kru kereta yang buka pintu nggak nutup kembali kayak gitu. Jadi enak banget ya, tinggal tekan tombol, pintunya akan terbuka, dan setelah kita lewat dari kabin itu, pintunya akan menutup dengan sendirinya. Selama di perjalanan, dari segi guncangan sendiri, guncangannya terbilang nyaman. Kekedapan suaranya oke banget, karena memang selama di perjalanan pintu kabinnya itu tertutup ya, enaknya pintu otomatis kayak gitu. Lalu untuk dari segi pendingin ruangan atau AC, selama di perjalanan ini lumayan dingin. Jadi sempat di setel di angka 23 derajat, lalu ada komplain sehingga di set di angka 25 derajat. Tapi setelah saya bangun dan kereta ini tiba di stasiun Cipeundeuy, AC-nya ini jadi dingin banget di angka 20 derajat sampai dengan saat ini sebelum tiba di Bandung. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Malabar dengan harga tiket 600.000, bukan harga yang murah di kelas eksekutif, tapi seperti inilah keadaan kereta api Malabar di kelas tertinggi, di kelas ternyaman, di kelas eksekutif. Sebentar lagi akan tiba di tujuan stasiun Bandung, jadi saya mau siap-siap dulu. Sesaat lagi perjalanan kereta api Malabar akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Stasiun akhir stasiun Bandung. Alhamdulillah 06:55 sekarang sudah tiba di stasiun akhir stasiun Bandung. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang sekitar 13 jam 46 menit, sekarang perjalanan kereta api Malabar telah tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.